Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi lintas negara. 6 orang berhasil diamankan yang diduga kuat terlibat dalam jaringan penjualan bayi ke luar negeri. Pemirsa, 6 tersangka yang berhasil ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dalam pengembangan kasus penjualan bayi jaringan internasional ke Singapura. Keenam wanita tersebut diamankan di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak dan Kuburaya, dan tiba di Polda Jawa Barat pada Selasa malam. 4 orang diantaranya telah dibawa ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan intensif dan 2 lainnya tidak dilakukan penahanan karena tengah hamil. Sementara 2 pelaku masih berstatus DPO dan masih diburu oleh pihak kepolisian. Baik, untuk mengetahui kasus mengenai sindikat penjual bayi ke internasional, kita akan bergabung bersama Kombes Pol Surawan di Reskrim Polda Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Dir. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Waalaikumsalam. Baik, sejauh ini pengembangan dari pihak kepolisian seperti apa, Pak, mengenai kasus ini? Ya, jadi hasil pengembangan kita terakhir kemarin, kita berhasil lagi mengembangkan 2 orang bayi, kemudian kita juga mengamankan 6 orang tersangka lagi dari Pontianak ya. Kalbar, kemudian 4 diantaranya kita lakukan penahanan, yang 2 karena kondisi hamil jadi tidak kita lakukan penahanan. Kemudian juga dari pengembangan di sana kita mendapatkan sejumlah dokumen penting, diantaranya adalah paspor bayi-bayi, kemudian 13 paspor orang tua palsu, yang penting lagi adalah dokumen adopsinya. Jadi ada akte notaris yang kita temukan, di mana di situ tercantum nilai adopsinya, Mbak, untuk tiap-tiap bayi. Oke, 6 orang tersangka yang diamankan ini tugasnya apa saja? Jadi 6 orang tersangka yang kita amankan ini merupakan pengasuh bayi dan juga mereka pernah berangkat ke Singapura untuk mengantar bayi sebagai ibu palsu dari bayi-bayi yang diantar ke Singapura ini. Apakah sudah diketahui bagaimana mungkin flow-nya, Pak, dari bayi-bayi yang ada di Indonesia kemudian ke luar negeri? Apakah juga dari pihak kepolisian ini selain juga masih ada yang DPO, mungkinkah ini juga tergabung dalam jaringan internasional? Ya, jadi untuk DPO yang masih belum kita amankan ini merupakan perekrut bayi. Jadi bayi-bayi ini dibawa ke luar negeri, di sana ada perjanjian adopsi yang dilakukan di Notaris Indonesia. Itu nilai bayi per adopsinya itu sekitar 21.800 Singapura dolar. Oke, sejauh ini sudah ada 25 bayi yang sudah diasuh di sana begitu. Berarti pasarnya juga sudah ada, Pak. Kasarnya kita bisa bicara begitu ya? Iya, jadi di sana juga ada agensi, Mas. Jadi ada agensi di Indonesia yang sudah kita amankan, kemudian juga ada agensi di sana. Nah, sekarang kita lagi bekerjasama untuk bisa mendapatkan pengembangan yang ke Singapura. Kita sudah bekerjasama dengan UPITER dan Interpol juga. Permintaannya berarti ada di sana begitu ya? Ya, jadi ada 2 agensi yang sudah kita dapatkan datanya di Singapura. Pak Dir, ini ke-6 tersangka ini sebenarnya dalam hal surat menyurat atau sebenarnya ada indikasi lainnya? Kalau 6 ini mereka hanya bagian dari jaringan. Jadi 2 tersangka utama ini yang kita tangkap di Pontianak, Lee Syuha dan Popo yang kita tangkap di Jakarta itu merupakan otak sindikat sekaligus agensi di Indonesia. Jadi kalau yang kita amankan kemarin itu mereka hanya berperan sebagai ibu palsu pada saat pengiriman bayi. Dan juga mereka mengasuh bayi-bayi selama di Kalimantan Barat. Seperti kita dapatkan masih ada 2 bayi lagi yang ada di mereka kemarin. Apakah ada pengembangan untuk nantinya meminta keterangan dari orang tua dari bayi ini yang memang sudah dikirim ke Singapura? Masih kita pengembangan, Mas. Jadi tersangka utama Astri yang merupakan perekrut bayi, kita sudah melakukan penyitaan Facebooknya karena memang dia melakukan perekrutan dengan Facebook. Kemudian nanti kita akan lakukan analisa atau kita buka kontennya sehingga kita nanti bisa mengarah kepada ibu kandung para bayi. Oke, bayi-bayi ini didapatkan dari hasil apa, Pak? Orang tuanya yang menjualkah? Atau ada iming-iming dari para pelaku? Atau mungkin ada yang diculik atau seperti apa? Kalau penculikan sore tidak ada, jadi memang merekrutnya
uh, merekrut pada para orang tua ini memang pada saat orang tua ini dalam kondisi kandungannya sudah siap untuk melahirkan, sehingga diiming-iming jumlah uang sehingga dia dengan alasan mau melakukan adopsi sehingga orang tuanya bersedia untuk menyerahkan bayinya dengan imbalan sejumlah uang. Berapa imbalannya Pak untuk orang tua ini? Untuk orang tua kandungnya itu kisaran 10 juta sampai dengan 16 juta rupiah. Berarti orang tua dapat ditarik ke ranah hukum juga ya berarti ya? Bisa Mbak, nanti kita lakukan kalau kita sudah mendapatkan orang tua kandung para bayi, kita akan lakukan pemeriksaan dan kita bisa naikkan foto sebagai tersangka untuk para orang tua bayi. Oke, sudah ada 25 bayi yang menjadi korban TPPO. Apakah tidak ada kecurigaan dari pihak imigrasi ketika ada orang lain yang tidak satu identitas dengan ibu asuh pura-pura ini berangkat ke luar negeri? Jadi mereka melakukan ini dengan pembuatan dokumen ini cukup normatif, Mas, sehingga mungkin kecurigaan dari pihak imigrasi memang sangat kecil. Karena mereka memang dari mulai pengurusan paspor segala macam itu mereka lakukan secara normatif biasa. Ada akte kelahiran, kemudian ada dokumen lahir yang lain, akte kartu keluarga dan sebagainya. Sehingga mungkin pihak imigrasi juga tidak curiga karena mereka ini normatif untuk pengurusan dokumen keimigrasiannya. Oke, berarti bisa dibilang bahwa surat-suratnya semuanya resmi begitu ya? Iya, betul, resmi kalau surat-suratnya. Oke, tapi tidak ada kecurigaan sama sekali ketika berangkat dari Indonesia menuju ke Singapura, yang dibawa adalah bukan keluarganya sendiri, pada saat itu bayi, begitu? Jadi memang kalau itu apakah itu dibawa keluarga sendiri atau bukan, memang itu tidak bisa seketika, karena memang mereka sangat normatif, sangat natural begitu ketika membawa bayi-bayi ke Singapura. Tapi kan bisa di tracing dari paspornya ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, kalau sudah terungkap ini mungkin kita akan melakukan tracing lebih lanjut ya. Tapi ketika pada saat mereka perjalanan itu dilakukan secara natural sehingga memang itu tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali dari pihak imigrasi. Berarti Pak saat pembuatan dokumen-dokumen ini apakah juga melibatkan pihak-pihak lain yang dalam arti pembuat dokumen ini yang juga ternyata dapat dipidana atau diproses hukum? Ya, jadi anak bayi-bayi ini kan dimasukkan ke dalam kakak yang ini merupakan ibu palsu tadi Mbak, sehingga ketika bayi dimasukkan kartu keluarga otomatis akan menjadi bagian dari keluarga seolah-olah begitu. Jadi sehingga pada saat pengurusan dokumen-dokumen lain itu mendasari pada dokumen kakak tadi. Kemudian juga ada jadi surat di kakak itu surat memang lahirnya itu sedang kita telusuri, ya. Ya, lanjutkan Pak. Jadi sekarang kita sedang menelusuri terkait dengan surat kenal lahirnya Mbak. Ini ada satu rumah sakit yang kita curigai untuk penerbitan surat lahirnya ini. Yang kita dalami itu. Berarti nantinya akan dikenakan pasal-pasal apa Pak untuk para pelaku ini atau tersangka yang sudah 6 orang diamankan? 6 orang masih kita kenakan pasal 2 dan pasal 4 tentang TPPO sama dengan tersangka yang lain. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Oke, baik, kita tunggu perkembangan kasusnya. Terima kasih Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan.